Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Windy Ramafani, NIM 200-200-03. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas buat saya. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan garis miring atau penimbunan. Yang kedua, karakteristik dan kategori limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan garis miring atau beracun. Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan garis miring atau korosif. Memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TClP-A. Untuk karakteristik beracun melalui uji TClP dan garis miring atau 8 bit. Ketiga, memiliki nilai LD50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram. Berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50. Rekomendasi penetapan limbah sebagai limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan jika hasil uji karakteristik limbah B3 menunjukkan bahwa limbah memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemar TClP-. Dan yang kedua, lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TClP-B. Untuk karakteristik beracun melalui uji TClP. Yang B, memiliki nilai LD50 yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg per kilogram berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50. Dan yang ketiga, memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi, atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar individu hewan uji, dan histopatologis. Yang ketiga, fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya, yaitu yang pertama, bangunan, rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Kedua, luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Tiga, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Keempat, atap dari bahan yang tidak mudah terbakar. Kelima, memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. Keenam, sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Ketujuh, lantai kedap air dan tidak bergelombang. Kedelapan, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%. Ke-9, lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Ke-10, saluran drainase ceceran, tumbahan limbah B3, dan garis miring atau air hasil pembersih ceceran atau tumpahan limbah B3. Bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan limbah B3, dan garis miring atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan limbah B3. Dan kemudian dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya ada tangki dan garis miring atau kontainer. Lalu ada silo. Kemudian ada tempat tumpukan limbah B3 atau waste pile dan garis miring atau kolam penampungan limbah B3. Kedua, tangki dan atau kontainer dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air. Kemudian tangki dan garis miring atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik
limbah B3 yang disimpan. Tidak mudah pecah atau bocor, memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan garis miring atau kontainer menuju bak penampung tumpahan. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Jika limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan garis miring atau menghasilkan gas dan garis miring atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan, dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu silo, dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian tekanan atau gaya angkat. Dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran, dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tempat tumpukan limbah B3, waste pile, dan garis miring atau kolam penampungan limbah B3. 4. Tempat tumpukan limbah B3, waste pile, dan garis miring atau memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 waste pile yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan garis miring atau ceceran limbah B3 keluar dari area penyimpanan. Dan memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir tempat tumpukan limbah yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Yang kelima yaitu kolam penampungan limbah. Memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. Memiliki bangunan pelimpahan untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Dan memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu. Dan hilir fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Yang keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan yang pertama, mempertahankan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Yang kedua, melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3. Dan yang keempat, melakukan pemantauan lingkungan. Yang kelima, metode pengolahan limbah B3. Yang pertama ada metode kimia, yaitu pertukaran ion oksigen dan pengategorian metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua ada metode teknis. Metode yang paling baik banyak digunakan mengatasi limbah bahaya. Kemudian yang ketiga ada metode biologis, menggunakan sistem biologis buatan. Dan yang keempat, itu ada metode fisik, pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berupa bentuk fisik. Yang keenam, itu ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Berikut tabelnya. Kemudian yang ketujuh ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Berikut ada tabelnya. Desain dan konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari. Memiliki penerangan dan ventilasi. Memiliki saluran operasi bak penampung. Kedelapan, itu ada waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Berikut ada tabelnya. Kesembilan, yaitu contoh pemanfaatan limbah B3. Dan yang terakhir, itu fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Berdasarkan kategori dan sumbernya, yang pertama yaitu pengangkutan limbah B3, baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3, yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke manfaat, pengolah, dan garis miring atau penimbun limbah B3.
Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ke pengolah dan garis miring atau penimbun limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Berikut ada gambar-gambarnya. Bantuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Itu ada nama perusahaan, terus ada simbol, dan sisanya. Gambar yang lainnya bisa dilihat. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.